Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Melanjutkan kembali pembahasan kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hadiah Fatihah kepada mu'alif kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah khususan ila Syekh Amir bin Sumer al-Hadrami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa amin. Masih pada pembahasan bab Thaharah, seperti yang kemarin kita sudah sampaikan tentang bab tanda-tanda balik. Kali ini kita melanjutkan untuk bab bersuci dalam persoalan syarat beristinja dengan batu. Apa sih beristinja? Yaitu membersihkan kotoran hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu izza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyun qiya al mahal wa alla yajifun najisu wa la yantaqilu wa la yatra'u alai akharu wa la yujawizu safhatahu wa hashafatahu wa la yusibuhu ma'un wa an takuna al ahjaru tahiratan. Syarat-syarat bolehnya beristinja dengan batu ada 8. Jadi ini dalam kondisi darurat, ketika tidak ada air maka kita dibolehkan menggunakan istinja, menggunakan batu untuk membersihkan kotoran. Yang pertama, menggunakan batu jumlahnya harus ada 3. Yang kedua, bisa membersihkan tempatnya najis. Yang ketiga, najis belum kering. Yang keempat, najis belum berpindah tempat. Yang kelima, najis tidak bercampur dengan najis yang lain. Yang keenam, najis tidak melampaui hasyafah atau lubang kemaluan. Najis tidak terkena air, najisnya tidak terkena air. Batu yang digunakan harus suci. Nah, ini 8 poin ini harus dipahami ketika dalam keadaan darurat, kita buang air kecil, kemudian tidak ada air yang untuk membersihkannya. Kemudian kita masuk kepada faslun selanjutnya, yaitu tentang fardunya wudhu. Sangat penting sekali ini kita memahami betul apa yang difardukan dalam wudhu, supaya wudhu kita terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah, as-tsani ghuslul wajhi, as-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, as-sadis at-tartib. Faslun menjelaskan tentang fardunya wudhu itu ada 6. Jadi di sini sangat penting kita memahami betul, kita di dalam menjalankan wudhu itu ada fardunya. Jadi hal-hal yang harus
dilakukan secara tertib. Yang pertama adalah niat. Niat dilaksanakan pada saat bersamaan dengan fardu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Batasnya wajah adalah antara dari dahi sampai ke samping sini, kemudian sampai ke bawah sini. Ini wajah yang di permukaan ini harus terbasahi semua gitu. Nah, niatnya di mana? Niat yang biasa kita ucapkan adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashhari fardhulillahi ta'ala, itu adalah di dalam lisan. Sedangkan niat yang fardunya adalah di dalam hati, itu bersamaan dengan membasuh muka. Di dalam hati kita nawaitul wudu'a li raf'il hadas, atau saya berniat berwudu fardu karena untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah, itu bersamaan dengan membasuh muka. Fardu yang ketiga yaitu membasuh tangan bersama siku. Jadi tangan kita ini tangan, ini siku kita. Jadi kita basuh dari tangan, ya, sini ke atas, ini ke belakang, ini sampai ke atas siku ini. Ya, harus melewati siku ini baru sah wudhu kita. Jadi tidak boleh sembarangan asal sudah begini, asal tidak. Kita harus sampai siku itu, sama dengan kiri juga sama. Yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Mashu syai'in minar ra's, jadi membasuh kepala. Boleh kita mengambil air untuk membasuh seperti ini, boleh sebagian yang kita ambil misalkan seperti ini. Jadi tidak asal air begini. Jadi harus kita pastikan itu mengenai sebagian dari kepala kita. Boleh kalau misalkan di samping, boleh nggak? Boleh. Di samping sini boleh nggak? Boleh. Atau di belakang boleh nggak? Boleh. Sebagian dari kepala kita. Itu yang fardu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki juga harus sampai di atas mata kaki, ya, harus lewat ke atas mata kaki, dan di sela-sela jarinya juga harus di sela-sela supaya air itu merata mengenai semua kulit yang ada di kaki. Yang keenam yaitu tertib, artinya pelaksanaan wudhu yang kita jalankan itu sesuai dengan susunan dari niat. Diawali dengan niat bersamaan dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, itu artinya tertib, tersusun, teratur seperti itu. Nggak boleh kaki dulu kemudian muka, atau muka lompat kaki baru kepala, atau masuk kepala dulu baru muka, itu enggak, itu namanya enggak tertib, itu lompat-lompat, wudunya enggak sah. Seperti itu. Penjelasan kali ini menjelaskan tentang 8 syarat istinja, kemudian ada kita menjelaskan fardunya wudu itu ada 6 yang harus kita pahami. Nanti kita akan jelaskan juga tentang sunah-sunahnya di dalam kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, ibadah kita bisa diterima Allah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.